Baiklah, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Cahaya Raya Selen dengan NIM 11S24017 dari 12 YF1. Jadi pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil dari praktikum minggu ke-9 dengan topik STEK, yang dimana ini merupakan mata kuliah Alstrudet. Jadi laporan ini akan membahas dua soal utama, yaitu implementasi STEK menggunakan linked list dengan dua pendekatan berbeda, yaitu top di awal list dan juga top di akhir list. Dan yang kedua yaitu penerapan stack untuk konversi bilangan desimal ke biner. Pada soal yang pertama, di sini saya akan menjelaskan sedikit konsep dasarnya. Jadi stack itu merupakan struktur data yang bekerja dengan prinsip LIFO, yaitu last in, first out. Jadi artinya elemen yang terakhir masuk adalah yang pertama keluar. Analoginya sederhananya seperti tumpukan piring, yang paling atas adalah yang pertama diambil. Pada praktikum ini, stack diimplementasikan menggunakan linked list, bukan array. Jadi kelebihannya adalah kita tidak perlu menentukan ukuran di awal, dan operasi penambahan maupun penghapusannya hanya melibatkan pembaruan pointer antara node tanpa perlu memindahkan data secara fisik. Jadi berdasarkan posisi topnya ada dua pendekatan yang saya implementasikan. Jadi model satu yaitu top di awal list, yang dimana model pertama ini merupakan posisi top berada di awal list atau di bagian head. Jadi pada model ini, operasi push itu bekerja dengan menyisipkan node baru di posisi paling depan. Jadi ini kita sebut dengan insert first. Kemudian ada juga operasi pop yang akan bekerja dengan menghapus node yang ada di posisi paling depan, dan ini kita sebut delete first. Yang menarik dari model ini adalah tidak ada iterasi sama sekali. Jadi setiap operasi langsung bekerja pada node terdepan tanpa perlu menelusuri list dari awal ke akhir. Kompleksitas waktunya yaitu push O1, pop O1, dan pick O1. Jadi semuanya konstan, tidak bergantung pada jumlah elemennya. Yang selanjutnya, di sini kita akan lihat implementasinya. Jadi, di file model satu stack awal ini, saya mendefinisikan inner class-nya bernama simple, yang di sini dia memiliki dua atribut, yaitu data untuk menyimpan nilai dan selanjutnya sebagai pointer ke node berikutnya. Lalu ada pointer atas yang dimana dia yang berperan sebagai top dari stack. Kemudian ada juga metode masukan yang dimana ini adalah operasi dari push. Jadi saya membuat node baru lalu menghubungkan node baru itu yang ke atas yang lama. Kemudian memperbarui atas node baru. Hanya 3 baris, tidak ada loop, dan ini akan menyebabkan kompleksitasnya O1. Kemudian ada juga metode keluarkan, yang dimana ini adalah sebagai operasi pop. Jadi program pertamanya mengecek apakah stack kosong. Jadi jika tidak, ia langsung menggeser poin ke atas node berikutnya satu langkah saja tanpa traversal. Kemudian juga ada juga metode cek atas, yang dimana ini adalah pick. Jadi nanti dia langsung mengembalikan nilai dari atas data, dan ini merupakan sangat efisien. Di app Java ini saya memasukkan 4 nilai, yang dimana ada 72, 38, 95, dan 14. Karena topnya ada di depan, maka yang teratas adalah 14. Yang terakhir eh, yaitu yang terakhir dimasukkan. Setelah 2 kali pop, nanti 14 dan 95 terhapus, dan topnya akan menjadi 98. Di sini dapat kita lihat eh, untuk pengimplementasiannya ketika kita compile, sehingga dia akan memasukkan output seperti ini, yang dimana di sini 14, 95, 38, 72, dan dia eh, elemen teratasnya itu yaitu 14. Kemudian ketika kita menghapus 14 dan 95, maka isi stack saat ini yaitu 38 dan 72. Kemudian yang selanjutnya di sini adalah eh, model kedua, yaitu posisi top berada di akhir list atau di bagian tailnya. Jadi ini pada model ini operasi push-nya itu menyisipkan node baru di posisi paling belakang, dan operasi pop-nya itu menghapus node yang ada di posisi paling belakang. Namun masalahnya linked list itu hanya punya akses langsung ke bagian depan, yaitu head.
Untuk mencapai node terakhir, program harus menelusuri seluruh list dari awal. Inilah yang disebut traversal atau iterasi. Jadi akibatnya kompleksitas waktu untuk semua operasi menjadi ON, yang artinya semakin banyak elemen, maka semakin lama prosesnya. Untuk pengimplementasiannya, kita dapat dilihat di sini, di file model 2 stack akhir, inner class-nya itu eh, bernama unit data, yang dimana strukturnya ini mirip dengan model pertama. Kemudian di sini ada metode masukan, yang dimana dia akan mempush. Di sini ada loop while, yang dimana bantu selanjutnya nol. Ini adalah iterasinya. Jadi programnya akan terus bergerak dari node pertama sampai menemukan node terakhir. Baru kemudian dia akan menyambungkan node baru di sana, dan ini akan menyebabkan kompleksitas waktu, yaitu ON. Kemudian ada metode keluarkan, yang dimana ini merupakan pop yang akan lebih kompleks lagi. Jadi programnya itu harus mencari node yang berada tepat sebelum node terakhir, karena link list satu arah tidak bisa bergerak mundur. Jadi ada loop while bantu selanjutnya nol. Jadi dua level penelusuran. Jadi kesimpulannya, pada model 2 ini semua operasinya itu membutuhkan iterasi, sehingga performanya itu lebih lambat dibandingkan model satu. Untuk tabel perbandingannya dapat kita lihat di sini, di mana top di awalnya itu pada push O1, pada pop O1, pada peak O1. Sedangkan top di akhirnya itu ON, pada push ON, pada pop ON, dan pada peak ON. Baiklah, untuk bagian kedua, yang dimana di sini studi kasusnya itu untuk mengkonversi bilangan desimal 26 menjadi representasi binar menggunakan struktur data stack. Jadi hasil yang diharapkannya itu adalah 26 dalam desimal, yaitu yang dimana dalam benar yaitu 11011110. Jadi metode di sini ada 4 metode yang bisa dipilih. Jadi saya memilih link list dengan posisi top di bawah. Jadi sama seperti model 2 tadi, menurut saya karena pendekatan ini cocok untuk menyusun digit digit binar dalam urutan yang benar melalui mekanisme LIFO. Jadi proses konversinya itu di sini angka 26 terus dibagi dua secara berulang, dan setiap sisa pembagiannya itu langsung di-push ke dalam stack. Jadi setelah semua habis dibagi, semua elemen di-pop satu persatu untuk menghasilkan digit binar. Jadi hasilnya akan seperti ini. Setelah nanti stacknya semua di-push dari depan ke belakang, yaitu 0, 1, 0, 1, 1, dengan top di posisi paling bawah untuk menunjuk ke angka satu terakhir. Jadi kemudian saat pop dilakukan, maka yaitu 1, 1, 0, 1, 0. Jadi nanti dia akan dibaca dari kiri ke kanan, yang akan menghasilkan 1, 1, 0, 1, 0. Jadi ini akan tetap tepat sesuai hal yang diharapkan. Di sini pada file ini dapat kita lihat ini mirip seperti model 2 yang tadi. Jadi terdapat metode masukan, yang dimana dia akan mempush sama seperti model sebelumnya. Program melakukan traversal mode ke node terakhirnya menggunakan loop while, yang dimana dia akan menyambungkan node baru di sana. Kemudian ada metode keluarkan, yang dimana dia merupakan pop dengan return value. Berbeda dari model sebelumnya, di sini fungsinya mengembalikan nilai integer. Jadi karena kita butuh nilainya untuk dicetak sebagai digit binar, ada pengecekan khusus. Jika hanya ada satu node, langsung set awal nol. Jadi jika lebih dari satu, nanti akan traversal dilakukan sampai bentuk selanjutnya, yaitu nol. Pada Java-nya dapat kita lihat programnya itu menerima input dari usernya. Jadi jika di input 0, maka nanti langsung cetak 0. Kalau tidak, maka dia masuk ke while angka lebih besar dari 0, yang berisi ambil sisa bagi 2, terus ke stack, lalu bagi angka dengan 2. Setelah loopnya nanti selesai, stacknya itu divisualisasikan, lalu akan pop satu persatu sambil mencetak hasilnya, menghasilkan representasi benar yang benar. Di sini dapat kita lihat untuk hasil dari eh, implementasi kodenya ketika kita eh, masukkan input dan juga outputnya akan seperti ini. Baiklah,
Sekian presentasi dari saya. Jadi kesimpulan utamanya itu stack itu adalah struktur data yang sangat berguna dan pilihan posisi top dalam link list sangat mempengaruhi efisiensi. Top di awalnya itu akan menghasilkan O1 untuk semua operasi, sementara top di akhir akan menghasilkan ON. Selain itu, stack juga dapat dimanfaatkan secara elegan untuk konversi bilangan dan memanfaatkan sifat LIFO yang secara langsung. Baiklah, sekian penjelasan saya. Terima kasih.